Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama murid-muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu bersenjata lengkap serta membawa lampu dan obor. Mari kita pergi ke taman. Baik, Guru. Kalian tinggallah di sini. Bersiap-siagalah dan berjaga-jagalah. Baik, Guru. Ya Bapa, ya Bapa, jikalau mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Mengapa kalian tidur? Bangunlah, bersiap-siagalah dan berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baik, Guru. Yudas, apakah dengan ciuman ini engkau menjual anak manusia? Dasar pengkhianat. Pergi kau. Siapa yang saudara cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Bangun. Siapa yang saudara cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan bahwa akulah dia. Kalau aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Guru, jangan tinggalkan kami, Guru. Apakah engkau Kristus, Putra Allah yang Maha Kudus? Benar, akulah dia. Dia Yesus, cepat! Tangkap dia! Tangkap dia! Petrus, sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira aku tidak mau minum dari piala yang diberikan Bapa padaku? Hei, tangkap dia cepat! Tangkap dia! Sementara itu, para hamba dan petugas telah memasang api dan berdiri berdiam di situ.
Ayo. Apa yang terjadi? Mengapa kalian datang kemari? Siapa orang ini? Tuhan, orang ini yang namanya Yesus telah membuat keributan di mana-mana. Ia juga menyebut dirinya anak Allah. Maka dia harus dimusnah sebelum terjadi bencana karena dia. Apa saja yang telah engkau wajarkan? Aku telah berterus terang di depan umum. Aku telah mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Tidak pernah aku berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyakanlah kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang aku katakan. Kurang ajar! Berani kau berkata begitu pada Imam Agung. Kalau aku berkata tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar perkataanku ini, mengapa engkau menampar aku? Cukup! Aku tidak menginginkan orang ini. Bawa dia ke Pilatus. Ayo, ayo. Cepat! Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. Kami tidak mempunyai kuasa untuk melakukan hukuman mati. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Atau Tuhan dengar dari orang lain? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang engkau lakukan? Kerajaan bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hambaku telah berjuang untuk membebaskan aku dari bangsa Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi, engkau raja. Benar, aku adalah raja. Aku datang ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Orang yang cinta kebenaran, dengarkan suara. Dan apa itu kebenaran? Aku tidak menemukan
Menghendaki aku untuk melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Prajurit, bawa Barabas. Barabas, engkau bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Prajurit, buka bajunya. Prajurit, ikat tangan. Prajurit, cambuk dia. Hei, cambuk ini akan mengoyakkan dagingmu. Rasakan ini. Rasakan. Prajurit, cambuk dia. Lebih kuat. Raja, lambatkan dirimu. Prajurit, cambuk. Lebih keras lagi. Rasakan ini, Raja. Prajurit, buka ikatan. Pasangkan. Prajurit, pasangkan mahkota. Ini mahkota indah. Prajurit, pasangkan mahkota. Salam Raja orang Yahudi. Hentikan! Aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum orang ini. Lihatlah
Sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum orang ini. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati sebab dia mengaku putra Allah. Dari mana engkau? Engkau tidak mau berbicara kepadaku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? Tuhan tidak bisa kuat tanpa diriku. Kecuali kuasa itu diberikan dari yang di atas. Maka orang yang menyerahkan aku kepada Tuhan lebih besar dosanya. Kalau Tuhan melepaskan dia, Tuhan bukan lagi sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Inilah rajamu. Aku harus menyalibkan rajamu. Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Aku tidak bertanggung jawab atas darah anak manusia ini. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Buat jalan. Pasangkan salib, pikul salib. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Cepat jalan! Cepat! Jalan. Cepat jalan! Cepat! Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Cepat! Umat dipersilakan berdiri, kita akan berjalan saling seperti biasa. Cepat jalan! Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih indah daripada setia kepada iman yang namanya jelek.
dan dimusuhi banyak orang. Namun, kesetiaan ini dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikanlah kami buka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama pada kami sendiri. Yesus yang memberkati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Minggir, minggir, minggir. Jalan! Jalan, cepat, Jalan! Cepat! Cepat, jalan. Ayo. Cepat. Cepat! Hei, kau bantu dia. Aku tidak mau. Bantu Yesus! Bantu. Orang ini. Cepat. Bantu dia! Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Jalan! Jalan! Cepat! Perhentian pertama, Veronica menggunakan wajah Yesus. Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan saudari-saudari. Tanpa takut dan malu, ia mengusapi wajah Yesus yang bermuda itu sebagai tanda terima kasihnya. Minggir. 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 Ayo jalan. Cepat, jalan. Cepat. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Cepat, bangun. Bangun! Jalan. Jalan! Cepat, jalan. Perhentian kedelapan, Yesus mendekati wanita yang Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab dengan kayu hidup mereka berbuat demikian, apalagi dengan kayu-kayu kering. kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Minggir. 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 Cepat, minggir. Jalan! Cepat! Cepat! Cepat, jalan. Cepat, jalan. Perhentian kesembilan, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib ini Engkau telah menebus Cepat, bangun. Cepat, jalan. Cepat. Cepat. Jalan! Cepat, jalan. Cepat. Cepat.
memulangkan pakaiannya di muka bumi dan luka-luka bekas cederaan berdarah. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kembalikan kemuliaan hidup kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan yang
orang Yahudi. Sekali tertulis, tetap tertulis. Hei, kita bagi saja baju ini menjadi 2 bagian. Jangan kita potong-potong. Lebih baik kita undi saja. Siapa mendapatkannya? Aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku haus. Cepat, berikan dia air. Ini, minumlah. Ibu, inilah putramu, Yohanes. Itulah ibumu. Allahku, ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan daku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Perhentian 12. Yesus wafat di salib. Orang ini orang benar.
kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membaharui hidup kami dengan berkat dan berkat. Kuatkanlah kami. Oke, ini pelatih tablo untuk OMK. Gimana selama pelatih mengajarkan anak-anak untuk pelatihan? Ada kesusahan tersendiri nggak? Ya, tidak dibilang kesusahan ya, tapi melihat semangat muda mereka mencintai Tuhannya, akhirnya mereka bisa berjuang ya untuk memaksimalkan mini tablo ini. Saya kira ini permenungan anak muda zaman ini untuk Tuhannya itu. Oke, terus dalam latihan-latihan begitu kan pasti ada yang malas apa segala kayak gitu kan. Terus gimana nih pelatih mengatasinya itu? Kan kadang-kadang down, anak-anak kadang-kadang down juga capek. Ya itu bagian cerita hebat dari anak muda ya, tapi itu bagian dari dinamika. Mungkin kami belajar banyak hal dari pengalaman seperti itu ya, marah-marah, ngambek-ngambek, tapi it's okay, hari ini semuanya berjalan dengan sempurna. Oke, sip. Untuk tahun depan kira-kira ini apa nih harapannya? Untuk tahun depan saya kira tablo ini juga menjadi bagian dari bibliodrama. Ya mungkin harus diaktifkan dan juga persiapannya lebih matang ya. Ya itu saya kira, dan juga butuh dukungan dari semua pihak. Pesan-pesan nih, pesan-pesan untuk anak OMK yang ada di luar, kan masih banyak sekali kan yang nggak ikut ke dalam ini, yang nggak bergabung dengan OMK Katedral. Kira-kira pesannya apa saja nih? Ya wahai kaum muda yang berada di luar, coming and flaming up. Ya mari kita bakar gereja kita, nyalakan sulu iman itu untuk membangun gereja tercinta, khususnya paroki katedral ini. Oke, terima kasih ya Pak Pelatih. Terima kasih juga Ibu penyiar. Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang nih dengan Kak Tita yang berperan sebagai Ibu Maria. Nah Kak Tita, kesannya sebagai berperan sebagai Ibu Maria nih apa saja? Yang pasti nggak mudah ya, karena Ibu Maria itu ibu yang penuh wibawa. Dan selama latihan jujur saja kami selalu tertawa terus kan. Kemudian hari ini benar-benar saya merasa dibantu oleh Roh Kudus itu sendiri ya. Merasa kayak semuanya begitu saja mengalir, dan tadi juga menangis juga. Itu bukan dibuat-buat, dan memang itu dari hati dan menghayati peran saya sebagai Maria. Itu ini. Oke. Terus waktu latihan kan ada ya kadang-kadang kita marah juga kan lihat anak, apalagi kakak kan sebagai ketua OMK nih. Nah ceritain ke kita sedikit dong gimana sih perjalanan waktu latihan itu? Oke, jadi kalau kita bicara proses, memang proses itu tidak ada yang mudah. Sebenarnya kalau dibilang siap atau nggak siap, kita sebenarnya jauh dari kata siap sebenarnya. Tapi saya dan beberapa teman juga terus menyemangati teman-teman, karena jujur saja proses pembuatan tablo ini berganti-ganti, orangnya pun sempat gonta-ganti, sehingga kami juga sempat kebingungan. Dan juga tempatnya tadi, karena kami juga berusaha konsultasi kepada pastor, dan akhirnya kami hanya diberi tempat di dalam Balai Kenyalang, sehingga seperti inilah yang kira-kira bisa kami sembahkan, inilah yang terbaik yang bisa kami berikan untuk umat sekalian, dan untuk dari OMK mungkin hanya itu. Terima kasih. Ucapan untuk anak-anak OMK dong? Kasih ucapan. Buat OMK, selamat ya Provisiat buat tablo ini. Karena ini yang pertama buat saya, dan saya juga pertama kali jadi Maria. Untuk saya, tablo ini sudah lumayan sukses. Mungkin kita tidak usah melihat dari kekurangan, karena banyak sekali kekurangan, tapi kita ambillah nilai positif yang ada yang sudah kita perankan hari ini. Dan untuk OMK yang di luar sana mungkin tetap semangat. Kalau bisa malah bergabung bersama OMK di Paroki Katedral, karena di sini sangat terbuka sekali. Dan untuk yang sudah masuk OMK, terus semangat di dalam pelayanan, karena memang ini ya, pelayanan itu butuh semangat yang terus stabil. Kalau misalnya jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang ada di luar sana yang malah menjerumuskan kita. Jadi terus di dalam gereja. Oke, makasih ya Kak Tita ya, Ibu Maria. Oke, sip. Siapa lagi nih? Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Saudara Aga yang berperan sebagai Yesus. Aga, gimana sih rasanya jadi Yesus, Aga? Berat. Tentunya tidak mudah lah pokoknya. Sakit, sengsara. Sengsara, terus kesannya terus sendiri yang merasa sesuatu gitu lah pada diri Aga yang menjadi Yesus. Pastinya kita merasa
kalau Tuhan itu pastinya Dia sudah menyelamatkan kita dengan sakit, dengan sengsara. Jadi kita itu ya. Oke, itu sampai nggak mampu diucapkan dengan kata-kata sesuatu sekali ya, agak ya. Terus misalnya ke depannya nanti tahun depan lah ya kan ada Paskah lagi. Harapannya di tahun depan masih mau jadi Yesus nggak? Harapannya tahun depan gantian lah. Tapi sudah cukup puas, dah pengalaman juga jadi Yesus. Ya. Itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sip. Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang bersama pemeran-pemeran Imam Agung yang benci sekali ya sama Yesus. Nah nih, untuk Bang Jati sendiri yang menjadi apa? Kayafas ya? Kayafas. Kayafas nih, kesannya menjadi Kayafas itu seperti apa sih? Kesannya awalnya agak gimana ya, bimbang sebenarnya karena harus di satu sisi kita harus mencintai Yesus, tapi di peran kali ini kita harus mencoba tidak berpihak dengan Yesus. Itu sangat susah sekali untuk menimbulkan rasa tidak suka akan Yesus, itu susah sekali. Tapi mau nggak mau dengan proses, dengan semua yang udah kita latih, memerankan Imam Agung jadi satu kebanggaan tersendiri sih. Ya. Kalau untuk Brian, selain menjadi Yudas tadi menjadi siapa ya? Imam Agung. Untuk Imam Agung. Hanas. Hanas ya. Kesannya sendiri itu gimana sih? Kurang lebih dengan Bang Jati lah. Enggak, pokoknya itulah agak susah mainkan semua itu dalam satu orang. Tuh. Oh gitu. Tolong ceritain ke kita dong gimana sih suka dukanya waktu latihan nih, prosesnya? Proses latihan kita memang cukup singkat, hanya sekitar kurang dari 2 bulan sebenarnya, efektif hanya beberapa minggu terakhir sebelum hari Jumat Agung hari ini. Tapi suka dukanya banyak sekali karena mengumpulkan teman-teman OMK dengan sebegitu banyaknya, dengan konsistensi mereka, dengan jadwal latihan yang padat, dengan semua jadwal di luar gereja mereka juga yang lumayan padat. Belum lagi teman-teman masih di sekolah menengah, masih ada ujian, cukup susah, cukup kerepotan. Belum lagi menyiapkan properti kita juga sendiri, dibantu dengan beberapa tim dari teman-teman senior dari OMK. Jadi cukup banyak suka dukanya yang kita alami. Kasih pesan-pesan dong untuk teman-teman OMK yang lain yang belum terlibat dengan Tablo. Oke, untuk semua teman-teman di luar sana yang ingin bergabung dengan OMK, Orang Muda Katolik Paroki Katedral Kristus Raja Sintang, kami menyambut dengan tangan terbuka. Silakan datang dan bergabung dengan kami. Akan banyak karya dan pelayanan gereja yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Itu Noy. Oke. Makasih ya para Imam Agung. Terima kasih. Makasih. Oke. Anak-anak OMK di bawah asuhan Abang juga. Gimana sih rasanya? Kesannya? Saya pikir ini cukup bagus ya bagi anak-anak muda, khususnya orang muda Katolik, supaya memang dalam peristiwa ini kita sebagai orang muda itu benar-benar mendalami karakter Yesus sendiri sebagai penyelamat manusia dari segala penebusan dosa. Jadi dari anak-anak muda ini saya pikir karena masa depan gereja, jadi harus mulai dari anak-anak muda lah yang berbuat seperti ini. Oke, terus pesan-pesan kan masih banyak nih OMK di luar yang belum bergabung dengan kita. Pesan-pesan untuk OMK di luar, Bang? Buat orang muda Katolik yang di luar yang belum bergabung dan mungkin kurang aktif di kegiatan-kegiatan gereja, kami khususnya dari Komisi Kepemudaan Paroki Katedral mengajak seluruh orang muda Katolik supaya bisa terlibat aktif di dalam seluruh kegiatan gereja, karena sumber dari segala iman kita itu ada di gereja. Gitu. Oke, terus minta ucapannya untuk anak-anak yang sudah berperan tadi, ucapan untuk mereka. Kami dari Komisi Kepemudaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya OMK Parkat yang hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan Jalan Salib Tablo khususnya dengan baik dan dapat diikuti dengan hikmat oleh seluruh umat yang hadir di sini. Terima kasih untuk anak-anak OMK Katedral. Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih waktunya. Oke, sip.